Halo guys, ketemu lagi di channelku Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading. Temanya siapa sih yang sering menyebutmu di dalam doa dia? Namanya juga ini fun reading. Untuk fun-fun aja, untuk happy-happy aja. Jangan terlalu dibawa serius ataupun dibawa baper. Siapa yang menyebutmu dalam doa? Kita akan shuffling kartunya. Dan ini buat happy-happy, buat fun. Aku akan tarik 3 kartu buat pick a card. Gunakan insting intuisi kalian. Pilih yang paling tepat buat kalian. Yang mana jangan terburu-buru. 1, 2, 3. Dan kita akan mulai dari nomor 1. Kita singkirkan yang 2 dan 3. Baru kita akan baca buat 1. Kita baca nanti siapa nih yang menyebutmu di dalam doa. Kita ambil dari kartu Lenormand. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menyebutmu dalam doa? Happy Sunday BTW guys. Dan skip shuffling untuk ambil energi kamu. Ada hurt. Kalau ngomongin hurt, dia emang udah bucin sama kamu, emang udah sayang sama kamu, kayak emang udah ingin memberikan perhatian dan cinta buat kamu. Tapi di sini aku ngerasa dia itu masih kayak naik turun, atau mungkin dia belum yakin ya sama hidupnya, sama dirinya. Karena gini, dia ngelihat memang akan ada peluang dekat sama kamu, ada kunci dari hubungan itu kan emang saling mengenal maupun saling komunikasi. Dia percaya diri soal itu, tapi entah kenapa dia nggak percaya diri soal materinya gitu. Jadi deket dan kenal lebih dekat aja tuh kayak ya mungkin masih bisa dia jelajah, tapi kalau misalkan dibawa ke serius saat ini dia belum siap gitu. Dan dia sendiri juga masih bingung tentang perasaan dia, tentang apa yang dia rasa. Jadi walaupun kalau aku lihat dia emang berharap punya hubungan sama kamu, tapi dia tidak kayak nggak berharap lebih gitu loh. Jadi ya dibawa pelan-pelan, dibawa enjoy. Jadi nggak akan kayak menggebu-gebu juga gitu. Karena dia tahu sesuatu yang digebu-gebuin, sesuatu yang terlalu diinstanin itu nggak akan baik. Nah, dia banyak berdoa agar semua kerjaan dia dilancarkan, apapun yang dia lakukan dilancarkan. Emang sepertinya
Dia ingin ngestabilin dirinya dulu, terlebih dulu gitu ya. Ya, di sini ada The Bucket. Dia akan memberikan cinta yang tulus buat kamu. Jadi jangan give up, karena emang sepertinya dia nggak nggak neko-neko. Kalau emang mau serius, dia bakal ngelakuin apa aja. Dan saat ini kondisinya dia pingin stabil dulu, makanya dia nggak terlalu into yang mendekati kamu instan gitu. Tapi dia membenarkan diri, memperbaiki diri. Dengan begitu, insya Allah peluang pernikahan bisa lebih di depan mata. Jadi dia udah kayak siap nantinya akan ada suatu hubungan, dan dia ketika semesta memberikan izin untuk kalian bersatu, udah siap gitu secara batin, secara finansial. Saat ini dia minta diikhtiarkan sama Tuhan dan Allah dulu aja gitu. Oke. Aku akan ambil dari kartu tarot. Lalu apa yang sekarang dia lakukan? Dia lagi berusaha untuk membuka peluang-peluang sesuatu nih. Misalkan dia lagi kayak ingin ngedekatin kamu. Jadi dia berusaha untuk mencari tahu apa sih yang kamu suka, apa sih yang gak kamu suka. Jadi memang sepertinya dia lagi mencari hal-hal baru di dalam hidupnya yang mungkin dia sendiri, wah ternyata dia sukanya ini gitu, ternyata dia sukanya hal ini gitu. Dan mungkin dia banyak mempelajari tentang diri kalian gitu ya. Fokus karir dulu, ada Eight of Pentacle. Dia lagi benar-benar nikmatin karirnya, benar-benar pingin ngebalancing dirinya sama kamu agar nanti ketika kalian menikah atau mungkin memiliki hubungan udah stabil dan tinggal langsung pernikahan. Mungkin kalian banyak yang melakukan taaruf ya. Jadi gini, dia mungkin ngedeketin kamu dan dia mungkin akan berjanji kepada kamu kalau misalkan ketika dia sukses, dia ingin segera menikahi kalian. Nah, seperti itu. Nanti mungkin dia banyak yang ngajakin taaruf dan ngajakin seriusnya dengan cara seperti tadi yang aku bilang. Langsung nikah, tunangan dan nikah, taaruf dan sebagainya. Oke, very soon. Jadi tinggal sebentar lagi waktunya tiba, tinggal kamu menunggu dia, tinggal kamu yakin kalau misalkan kamu punya jodoh ya. Orang ini memang sepertinya tarik ulur pertama, kedua dia emang ingin tahu reaksi kamu, gimana caranya dia biar berdekatan sama kamu gitu. Memang sepertinya dia adalah orang yang bisa dibilang selalu percaya pada intuisi, pada hati dia gitu. Oke, terima kasih file nomor 1. Jadi kalau kamu adalah orang yang dia pilih, berarti dia udah serius sama kamu. Oke, sekarang file 2 kita baca nanti. Kita ambil dari kartu tarot dulu. Siapa yang sedang seringkali manggilmu lewat doa? Ada The Emperor, itu banyak banget.
Ada Nine of Swords. Ada Eight of Wands. Orangnya cukup keras kepala guys. Jadi dia ini emang sepertinya cuman penasaran sama kamu. Kayak gila ya, coba seandainya aku bisa dekat sama dia, seandainya aku bisa memiliki hubungan sama dia. Dia cukup orangnya punya kekuasaan ya. Kalau ngomongin The Emperor, dia itu like a king, dan memang dia ini banyak yang kayak nunduk gitu sama dia. Banyak yang kayak bisa dibilang orang tuh takluk sama dia. Karena mungkin dia punya kekuasaan, punya materi, dan dia mendekatimu karena emang cuma iseng. Tapi dia selalu kayak berdoa, seandainya dia dekat sama gue gimana ya gitu. Tapi sebenarnya di balik kekuasaannya dia tuh tipikal orang yang penyendiri, ya, depresi, dia tipikal orang yang pernah kecewa. Jadi dia ini ada di fase mana dia selalu sedih, selalu sakit hati ya, selalu menangisi masa lalunya. Jadi dia ini orang yang belum bisa move on dari kenyataan gitu, belum bisa move on dari kenyataan, belum bisa move on dari masa lalu. Dan let's see, dia jujur ya, dia ada traumatik yang dimana sebenarnya kekuasaan yang dia dapat, atau mungkin dia agak sedikit egois karena memang dia tidak pernah mendapatkannya selama ini gitu. Dan saat mendapatkan, ya dia pingin aja ngedapetin kamu gitu. Dia juga kadang sering menyebutmu di dalam doa, mungkin karena melihat diri kalian tuh berbeda dari orang lain, atau mungkin dia pingin sekali kamu dapatkan dia pingin sekali kamu adalah orang yang dia dapat gitu. Aduh, ngomongnya susah banget ya, berbelit-belit, maaf. Jadi dia tuh pingin kamu tuh jadi milik dia, karena mungkin yang aku lihat sepertinya susah gitu, susah dia dapat. Dia juga kayak banyak hal yang dia inginkan, dan banyak hal yang dia lakukan gitu. Dia juga orangnya memang kerja keras dan banyak yang dia lakukan gitu. Dia nggak ribet kalau soal kerjaan ya. Yang aku lihat memang sepertinya dia berharap untuk kebaikan dan kedepannya yang lebih baik gitu. Oke. Aku baca dari Lenormand. Iya, karena dia pernah melewati masa-masa kesedihan, masa-masa sedih, masa-masa kecewa. Dia juga pernah melewati dikhianati, disakit hatiin, dan dia mungkin pernah patah hati yang dalam, dimana dia udah mempercayakan seseorang, tapi orang itu tidak bisa memberikan yang terbaik, atau dia membuat kepercayaannya hilang ya. Dia pernah berbuat kesalahan, dan itu ngebuat dia jadi ya sampai sekarang skeptis, trauma, dan dia kayak nggak percaya pada orang baru. Bahkan
aku lihat dia akan kayak lebih banyak menyendiri. Sebenarnya dia kesepian ya, sebenarnya dia kesepian, dan memang sebenarnya dia banyak hal yang dia takutkan, namun akhirnya kenyataan kayak misalkan orang tuanya pergi, bercerai dan lain-lain gitu. Dan itu adalah pengalaman yang memang udah terjadi dalam hidupnya dan bikin dia trauma, atau mungkin dia dikhianati, diselingkuhin, dan ya dia pernah melewati hal itu. Jadi ya sebenarnya kalau dia cuman iseng sama kamu sih sebenarnya enggak, cuman kayak dia pingin ngedeketin kamu, cuman penasaran gitu, karena mungkin kamu orangnya susah dia tarik sama dia. Oke. Lalu di sini ada make the effort. Yang aku lihat adalah ya itu balik lagi ke kamu. Kalau aku bilang ini orangnya kesepian, dia walaupun dia kelihatannya judes, jahat, bengis atau egois, tapi selalu dalam hatinya dia butuh seseorang. Dia begini karena ada alasannya, dan mungkinkah sebenarnya kamu akan membantu dia gitu. Wow, it's a fairy tale story. Oke, thank you guys. See you guys in next video. Kita lanjut buat PL3. Oke, ini untuk PL3. Kita akan baca dari kartu Lenormand terlebih dahulu. Siapa yang menyebutmu dalam doa? Ini buat happy-happy, buat fun reading. Jadi tolong jangan terlalu dibawa serius maupun dibawa baper. Oke. Siapa yang menyebutmu di dalam doa? Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, bisa kontak ke nomor yang ada di description box ya. Ada The Clover. Dia orangnya baik hati, perhatian, care, peduli, sayang sama kamu. Terus dia juga teman yang baik. Kalian lagi disukai teman sendiri. Ya, tinggal bagaimana kalian menyikapinya. Kalian sebenarnya suka nggak sama orang itu? Dan aku lihat memang sepertinya dia masih ada dalam lingkup pertemanan kamu, orang terdekat kamu, masih dalam lingkup masih dalam lingkup orang-orang sekitar kamu gitu. Terus yang aku lihat juga dia banyak hal yang memang bisa dia banggakan ke kamu. Dia orangnya nggak neko-neko. Kalau emang udah sayang, dia bakal sayang banget, tulus banget, care banget, perhatian banget. Dan ada perbedaan umur antara kamu dan dia. Entah kamu lebih tua atau dia lebih muda, atau dia yang lebih tua atau kamu lebih muda. Ini bisa di vice versain ya. Antara kamu dan dia ada perbedaan umur yang membuat jarak sebenarnya. Udah nggak apa-apa ya, perbedaan umur juga. Dan aku lihat sepertinya orang ini memang orang yang kuat secara mental, dan materinya juga bagus ya. Secara dia memang orang yang udah mapan,
Dia juga bisa dibilang walaupun dia di bawah kamu tapi pemikirannya dewasa gitu. Pemikiran dewasa, dan dia bisa melihat dari segala sudut pandang, segala aspek, dan bisa memberikan kamu cinta gitu. Aku melihatnya memang dia cukup punya talenta, dan dia punya karir yang bagus. Menarik. Terus ada Three of Swords, ya dia takut kamu tolak nih, karena mungkin kamu takutnya dia tuh kamu tuh cuma nganggap temen sedangkan dia ingin punya hubungan yang lain, dia ingin punya perasaan yang lain ke kamu. Intinya dia kayak ingin keseriusan, dan dia takut kalau kamu cuma mainin dia. Itu aja. Kalau ngomongin demun kan dia takut dia sendiri lagi, dia takut dikecewain lagi. Jadi memang dia ketakutannya banyak, dan dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sukanya, tapi dia tetap selalu berdoa gitu. Jadi kalau ngomongin demun, dia pingin kamu menjadi pasangannya, tapi dia nggak mau kesendirian, nggak mau cinta itu palsu lagi. Dia pingin punya kestabilan gitu, memang pingin rasa yang dalam gitu. Dia pingin punya rasa yang dalam ke kamu. Tinggal gimana caranya sama-sama saling mengerti gitu. Soalnya aku lihat adalah dia ini kayak masih ragu, masih belum siap, padahal mah siap-siapin aja ya gitu. Apa salahnya kalau misalkan dia bilang suka sama kamu? Udah gak kuat tripod saya. Bener. Oke guys. Apa salahnya dia bilang suka sama kamu ya? Dan kalau misalkan kamu juga menyukai dia, kenapa kalian nggak memiliki hubungan aja gitu loh? Kan sayang aja kalau misalkan pertemanan jadi musuh, pertemanan jadi hubungan toksik gitu. Sayang kalau misalkan kalian udah deket tapi ternyata hubungannya nggak baik ke depannya gitu. Ya setidaknya utarakan aja buat dia. Kamu coba tanyakan dalam hati, apakah dia juga sebenarnya memiliki perasaan sama gue atau enggak sih. Soalnya dari misalkan dia memberikan kayak action perhatian gitu ke kamu, tapi dia nggak mau ngomong doang sebenarnya. Makanya dia selalu berdoa kepada Tuhan agar dia sama kamu tuh diberikan chance buat bersatu gitu. Lalu di sini ada apa? Stay optimis about your love life. Nah, di sini buat kamu dan dia harus sama-sama saling jujur kalau emang ada perasaan. Jangan dipendem-pendem ya.
dan harus tetap optimis satu sama lain. Oke, thank you and see you guys in next video. Bye bye.